Universitas Padjadjaran Bandung kembali menyuntikkan vaksin Sinovac kepada para relawan tahap 1 kloter 4. Puluhan relawan disuntik vaksin untuk pertama kalinya. Puluhan relawan mendatangi Balai Kesehatan Unpad Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi. Mereka diberikan suntikan dosis vaksin tahap pertama oleh tim medis. Menurut salah satu relawan asal Jawa Tengah, ia hanya diperiksa dengan rapid test, kemudian disuntik dengan vaksin oleh tim medis. Ia mengaku hanya merasakan pegal di bagian lengan usai disuntik. Ya mungkin pas disuntik aja sih, disuntikin vaksinnya itu rada nyari biasa lah disuntik gitu kan, tapi lama-lama ya udah hilang. Nah tadi butuh waktu berapa lama Kang di dalam sendiri Kang? Mungkin saya dari jam setengah sembilan sih, sekarang jam berapa ya? Jam setengah 11 berarti? Iya. Berarti butuh 2 jam, butuh waktu 2 jam untuk di dalam sini pemeriksaan sini kan? Ya 120 menit. Meski demikian, ada salah satu relawan yang telah disuntik 2 kali vaksin COVID-19 yang justru dinyatakan positif COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta siap menerima pasien esok hari. Untuk itu, malam ini semua lampu kamar di Tower 5 dinyalakan sebagai bentuk kesiapan menerima pasien. Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat siap beroperasi. Tower 5 mulai besok 12 September 2020 sudah bisa menerima pasien orang tanpa gejala COVID-19. Tower ini memiliki 1.770 kamar pasien dan ruangan dokter. Disiapkan tower ini agar orang tanpa gejala yang tidak mampu lakukan isolasi mandiri bisa dirawat dengan baik. Tower ini tadinya akan diresmikan pada 8 September lalu. Namun diundur karena harus melakukan renovasi seperti pemasangan instalasi listrik serta unit AC di lantai 1. Kita sudah selesai ya, tinggal instalasi beberapa unit AC untuk lantai 1 dan rencana besok pagi sudah clear, sudah bisa menerima pasien jam 8 pagi. Ditambahkan persyaratan bagi pasien yang ingin isolasi mandiri di Tower 5 ini, yakni harus membawa surat rujukan dari puskesmas dengan membawa hasil tes swab positif. Selain itu juga harus ada surat rujukan tertulis pasien tak mampu melakukan isolasi mandiri di rumah. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Adrian, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rencananya akan mengadakan pertemuan dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terkait pengetatan PSBB 14 September mendatang. Pertemuan ini sekaligus untuk membahas dampak perekonomian nasional akibat pengetatan PSBB seperti yang disinggung Menko Perekonomian. Meski berbeda pandangan dengan pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta tetap akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar total mulai 14 September mendatang selama kurun waktu 2 pekan ke depan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpaksa menarik rem darurat karena lonjakan kasus aktif COVID-19 yang naik signifikan dalam 2 pekan terakhir dengan tingkat kematian pasien COVID-19 di Jakarta yang tergolong tinggi. Sesuai rencana, insya Allah mulai hari Senin akan dilakukan pengetatan. Dan untuk menghormati permintaan Bapak Menko Perekonomian sebagai Ketua Satgas, detail pembatasan terkait dengan perkantoran akan dibahas besok. Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat lain. Jadi kami pun tidak pernah meminta, karena itu adalah kewenangan tiap-tiap daerah. Di sisi lain, penerapan PSBB total di Jakarta akan mempengaruhi kinerja program substitusi impor yang akan dicanangkan Kementerian Perindustrian sebesar 35% pada tahun 2022. Kita melihat bahwa industri yang sudah melihat ini ya kami khawatir nanti akan mendapat tekanan
Tapi memang yang perlu juga kami sampaikan bahwa bagi pemerintah, kesehatan masyarakat itu merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Hal serupa disampaikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat koordinasi nasional Kamar Dagang Indonesia, di mana PSBB disinyalir akan menutup ruang gerak perdagangan dan perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sejumlah informasi pilihan dalam iNews Malam akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.